Bertemu lagi dengan saya pada podcast hujan asam yang kedua. Pada podcast hujan asam yang sebelumnya, kita telah mengetahui penyebab terjadinya hujan asam. Dan juga kita telah mengetahui pH dari hujan asam tersebut yang berkisar antara 4,2 sampai 5,4. Dengan pH seperti itu, hujan asam pasti akan berdampak pada ekosistem, baik komponen abiotik maupun komponen biotik. Nah, pada kesempatan ini, kita akan sama-sama mempelajari dampak dari hujan asam terhadap komponen abiotik, yaitu khususnya bahan-bahan bangunan melalui percobaan yang sederhana. Penasaran bagaimana percobaannya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Percobaan yang akan kita lakukan yaitu dengan cara merendam bahan-bahan bangunan ke dalam 3 jenis larutan. Yang pertama adalah air keran biasa, lalu yang kedua adalah larutan asam nitrat dengan pH 5-6, lalu yang ketiga adalah larutan asam nitrat dengan pH 4-5. Proses perendaman tersebut dilakukan selama 1 bulan. Sebelum kita melaksanakan praktikum, maka kita harus menggunakan perlengkapan praktikum, yaitu yang pertama adalah jas laboratorium, yang kedua adalah masker, dan yang ketiga adalah sarung tangan. Hal tersebut kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita menggunakan bahan-bahan yang cukup berbahaya, seperti asam nitrat. Setelah kita menggunakan perlengkapan untuk praktikum, maka selanjutnya kita akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, dapat kita amati, ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum pengaruh hujan asam terhadap bahan-bahan bangunan. Bahan yang pertama adalah asam nitrat. Lalu ada air. Lalu selanjutnya ada gypsum. Lalu yang selanjutnya adalah beton. Lalu di sini ada seng. Dan ada paku. Selanjutnya, untuk alat yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama adalah timbangan digital. Lalu yang selanjutnya ada indikator universal untuk menentukan pH larutan. Selain indikator universal, kalian juga bisa menggunakan pH meter. Selanjutnya, ada gelas beker dan pipet tetes. Lalu yang terakhir ada gelas yang akan kita gunakan untuk merendam bahan-bahan bangunan tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengukur pH air yang kita gunakan. Nah, dapat kita amati di sini bahwa air yang kita gunakan warnanya tepat pada pH 7 pada indikator universal. Lalu selanjutnya, kita akan membuat larutan dengan pH 4-5. Asam nitrat yang digunakan di sini adalah asam nitrat 65% yang memiliki pH sangat rendah. Maka, kita akan mengencerkan larutan tersebut dengan air untuk memperoleh pH yang kita inginkan. Karena keterbatasan alat yang kita gunakan, maka kita akan mengencerkan dengan menambahkan air tanpa pengukuran volume, tetapi langsung dengan pengukuran pH-nya menggunakan indikator universal. Dapat kita amati di sini, warna yang kita peroleh berada di antara warna dari pH 4 dan warna dari pH 5. Dengan cara yang sama, kita akan membuat larutan dengan pH 5-6. Dapat dilihat di sini
Warna yang diperoleh dari pengukuran pH larutan menggunakan indikator universal berada di antara warna dari pH 5 dan warna dari pH 6. Setelah semua larutan sudah siap, setiap larutan harus diberi tanda yang berisi informasi pH dari larutan tersebut, baik larutan dengan pH 7, larutan dengan pH 4-5, dan larutan dengan pH 5-6. Selanjutnya, bahan bangunan tersebut akan direndam ke dalam larutan yang telah disediakan. Yang pertama adalah seng. Masing-masing seng akan direndam ke dalam 3 jenis larutan. Lalu, dengan cara yang sama, kita akan merendam semua bahan bangunan yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini merupakan kondisi bahan bangunan yang direndam selama 10 hari. Perubahan yang terlihat jelas terjadi pada rendaman paku dan gipsum, sedangkan untuk seng dan beton tidak ada perubahan yang terlihat. Lalu, setelah 2 minggu direndam, kondisinya masih sama, yaitu tidak ada perubahan yang dapat terlihat dari rendaman beton dan seng, baik dilihat dari airnya maupun dilihat dari beton dan seng itu sendiri. Nah, ini merupakan rendaman bahan bangunan selama 1 bulan lamanya. Yang pertama adalah paku. Terlihat jelas terjadi perubahan warna pada masing-masing air rendaman. Lalu, yang kedua adalah gipsum. Terjadi sedikit perubahan, yaitu terlihat endapan putih. Endapan putih dari yang paling banyak terdapat di dalam larutan dan di dinding gelas pada pH 7. Lalu, pada pH 5-6, dan yang paling sedikit ada pada larutan dengan pH 4-5. Sedangkan untuk hasil rendaman seng dan beton tidak terjadi perubahan pada air rendaman maupun pada zat yang direndam. Penasaran bagaimana penjelasan mengenai hasil praktikum kita kali ini? Nah, pada podcast yang selanjutnya, kita akan membahas hasil dari praktikum pengaruh hujan asam pada bahan-bahan bangunan. Yuk simak video selanjutnya.